Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khasana bi khairi kitabi unsil wa akramana bi khairi nabi ursil wa atamma alaina bi ni'mati din siriyah. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqun. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul habibil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih, limpahan sayang. Yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari uminya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat kehadapan Allah Rabbul Jalal. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu mereka bekerja sama untuk membangun dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, badannya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain, berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan di antara mereka hidup dengan kesombongan, egois, rakus. Bahkan di antara mereka manusia itu ada yang berani lupa kepada Allah Rabbul Jalal. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah ma'buda illallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan hamparan ridha, rahmat dan taufiknya kepada kita yang hadir dengan meninggalkan aktivitas kemanusiaan kita. Kita menyatukan jiwa dan raga kita berduyun-duyun ke tempat yang mulia, membangun kerinduan dan kangen kita kepada Allah melalui sholat Jumat berjamaah. Semoga sholat Jumat hari ini menjadi sholat Jumat yang tersempurna, terbaik, dan dicatat oleh seluruh malaikat Allah menjadi amalia terbaik kelak nanti
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam tering salawat kepada manusia agung, kekasih Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sengaja dikirim sebagai hadiah untuk penduduk akhir zaman. Diutus untuk mencerdaskan, diperintahkan untuk mencerahkan, hadir di atas muka bumi di akhir zaman untuk mengkaryakan, memandirikan, membangun manusia untuk selalu paludi anitum harisum alaikum. Memiliki visi terbesar, yaitu bahagia dan selamat satu-satunya adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salam dan salawat kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'id, para guru, para ulama, para habaib yang berjuang tanpa mengharapkan penghormatan dan pujian manusia. Tapi satu tujuan mereka adalah Indonesia menjadi bangsa yang taat kepada Allah. Implementasinya telah mereka ungkapkan dalam mukadimah pembukaan dasar 45. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, didorong oleh kami leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Di alinea keempat, Indonesia berdasarkan Qul huwallahu ahad, bahasa nasionalnya ketuhanan yang maha esa. Dengan energi itulah mereka berjuang. Yang tadinya mereka berdiri di wilayah mereka masing-masing atas kesultanan dan raja-raja. Setelah mereka menyadari menjadi sebuah negeri yang besar yang bernama Indonesia, maka mereka menyatukan satu visi misi bersatu untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar. Dengan satu visi misi, kelak nanti Indonesia menjadi bangsa yang memiliki keteladanan untuk bangsa-bangsa di dunia. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus shalihin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, menyampaikan wasiat Allah kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah yang hadir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam arti sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan tulus ikhlas, serta menghindari apa yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesabaran. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus shalihin rahimakumullah. Di perjalanan bangsa kita dan umat di Republik Indonesia hari-hari ini, akhir-akhir ini, umat Islam Indonesia tidak memegang kendali menjadi umat yang memiliki semangat seperti para ulama, santri pada masa lalu, berjuang untuk menyatukan energi sebagai orang beriman kepada Allah. Sehingga sebagian di antara kita umat Islam Indonesia, dari sisi ulama, ada yang sudah menyeberang untuk menjadi agen-agen kapitalis, agen-agen liberalisme, agen-agen komunis, dan agen-agen aliran sesat di Republik Indonesia sebagai upaya untuk membuat negeri yang bernama Indonesia ini terpecah belah, dan pada akhirnya cita-cita besar dari para ulama itu tidak akan menjadi terwujud oleh karena para ulama kita, sebagian ulama kita, sebagian orang-orang intelektual kita, sebagian di antara kita anak bangsa Indonesia yang hari ini di dalam jiwa raga mereka terjangkit ubud dunya wa khariyatul maut. Mereka terlalu cinta kepada dunia dan takut pada kematian. Mereka selalu paling terdepan membela kebatilan yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka hadir di tengah-tengah negeri kita, menggunakan sorbannya, menggunakan jubahnya, gamisnya, mentafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsu dan kebodohan, demi untuk menghancurkan umat Islam di Republik itu sendiri.
Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimakumullah. Umat Islam di dunia sedang menunggu kebangkitan dari umat Islam Indonesia. Oleh karena umat Islam Indonesia menjadi umat Islam yang hari ini menjadi penantian negara-negara muslim di seluruh dunia. Tetapi kalau kita lihat perjalanan dari waktu ke waktu, hari ini di antara umat Islam sudah berada pada kekuatan untuk tidak membela umatnya, tidak membela negaranya, tapi membela bagaimana perutnya kenyang. Bagaimana dia bisa mendapatkan penghormatan, bagaimana dia bisa mendapatkan fasilitas, yang mana pembelaan mereka adalah sampah. Sampah yang akan mereka pertanggungjawabkan langsung dan menjadi kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, mereka ada di tengah-tengah kehidupan kita. Maka aku menjadi orang muslim, ormas Islam, lembaga Islam, ulama, habaib, intelektual, tapi justru mereka menjadi motor untuk merusak ukhuwah yang telah dibangun, persatuan yang telah ada. Bahkan ulama kita sudah menempatkan sila ketiga daripada dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah persatuan Indonesia. Yang hari-hari ini umat Islam di Indonesia disudutkan dengan radikalisme, terorisme, bahkan masjid-masjid sudah dijadikan menjadi kerangka pusatnya radikalisme atau terorisme di Republik. Kini pesantren sudah masuk ke dalam sebutan-sebutan nama mereka dalam rangka mengecilkan ukhuwah yang dimiliki oleh umat Islam, persatuan yang dimiliki oleh orang Islam. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimakumullah. Sapu lidi itu kalau dia bergabung menjadi satu ikatan, dia bisa membersihkan kotoran di kamar, ruang tamu, halaman rumah, bahkan di lingkungan. Tetapi ketika dia masing-masing, maka dia adalah sampah. Satu lidi yang tidak bergabung dengan lidi yang lain adalah sampah. Begitu juga orang Islam yang hari ini sedang sibuk mencari power, tepuk tangan dan pujian demi perutnya. Justru mereka adalah sampah-sampah yang telah diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Olehnya itu, ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimakumullah. Tidak ada kemenangan itu datang kecuali dengan wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Tidak mungkin tanpa ukhuwah, tidak mungkin tanpa persatuan kita bisa menjaga bangsa ini. Karena hari ini di Republik yang kita cintai, negara yang telah ditetapkan menjadi bangsa yang bermartabat, itu sedang digoyang oleh anak bangsa yang menjadi boneka daripada musuh-musuh bangsa itu sendiri. Mereka sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kelak nanti dengan berakhirnya masa perjalanan, lihat mereka seperti sampah yang sedang dikumpulkan di tempat-tempat yang tidak ternilai oleh karena mereka menggerogoti ukhuwah wa'tasimu bihablillah jami'a yang hari ini kita sedang mencari untuk kembali bersatu. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimakumullah. Tidak ada semangat lain kecuali ormas Islam bersatu menjadi kekuatan. Ulama harus bersatu menjadi kekuatan. Tujuannya bukan untuk hari ini, tapi bagaimana masa depan bangsa ini. Orang-orang di negeri ini menikmati tanah airnya dengan harapan menuju masyarakat adil dan makmur itu sendiri. Karena sebagian orang sudah terlanjur meloncat dengan cara yang salah. Meloncat bergabung dengan komunis, meloncat bergabung dengan kapitalis, meloncat bergabung dengan liberalis. Lalu mereka bersama-sama untuk mengkampanyekan Islam menjadi kebodohan, Islam menjadi ketertinggalan, Islam menjadi sesuatu yang menghambat pembangunan nasional. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. 1400 yang
tahun yang lalu, peradaban dunia itu dibangun oleh Islam di tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah menjadi sentralnya peradaban itu. Sehingga tidak ada nilai lain kecuali Muhajirin dan Ansor menjadi landasan pembangunan umat Islam yang kuat pada masa lalu. Tanpa mengorek-ngorek saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam. Bahkan hari ini kita lihat di sosmed, di mana-mana, sadar atau tidak sadar, ada di antara kita, umat Islam, yang sudah berani berada di lahan-lahan yang bukan menjadi milik umat Islam untuk mengkampanyekan Islam. Padahal sesungguhnya mereka menjatuhkan agama itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus shalihin rahimakumullah. Kembalilah kita semua kepada agama yang benar. Semangat uhwa yang kuat. Persatuan yang kuat. Yang dilihat karena dengan adanya persatuan berarti siapa saja ada di bangsa ini hidup dengan tenang. Apalagi di tengah-tengah mayoritas umat Islam menjamin saudara-saudara yang tidak beragama Islam untuk hidup nyaman. Dibanding dengan kita berada di wilayah yang mayoritas bukan Islam. Tentu umat Islam menjadi bulan-bulanan, menjadi makanan yang digerogoti oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama ini. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus shalihin rahimakumullah. Bersatulah kita semua. Kembalikan kita pada ukhuwah yang kuat. Ukhuwah karena Islam, ukhuwah karena satu bangsa, ukhuwah karena satu negeri. Dan kita tidak lagi berada pada potret yang menjeleknya Islam dengan menggunakan suku, ras, dan agama di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Bukankah Allah mengingatkan kita semua? Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki Adam dan seorang perempuan Hawa, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Yang berbeda di antara kalian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersatu dengan ketakwaan. Marilah kita bersatu dengan keimanan. Marilah kita bersatu beruhuwah dengan negara dan bangsa, supaya kita mampu melihat kezaliman, kejahatan, dan pengerusakan yang sedang terjadi berlangsung di negara yang kita cintai. Semoga Allah mengampuni kita semua dan memberi jalan keluar kepada kita. Setelah kita menghadapi kesulitan, Allah membuka kemudahan untuk kita mencapai wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafayakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamda lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus shalihin rahimakumullah. Syria sudah hancur karena ukhuwah tidak terjaga. Berpegang teguh kepada tali agama Allah tidak hidup. Begitupun wilayah-wilayah lain yang ada di Timur Tengah. Oleh karena di antara kita umat Islam di wilayah itu ingin menampilkan egois hidupnya di tengah-tengah musuh-musuh yang sesungguhnya merusak umat Islam itu dari dalam. Sebelum terlambat, marilah kita ingat pesan Nabi SAW. Kamu itu satu tubuh yang kuat. Jika ada yang sakit, maka kalian akan merasakan sakitnya. Jika kalian tidak pernah merasakan sakitnya, kalian bergabung dengan orang-orang lain. Dalam surat Al-Imran ayat 119, orang-orang Islam itu selalu mengikuti orang-orang kafir. Padahal mereka adalah musuh dalam dada-dada orang kafir. Kata Allah, ha antum, itulah kamu. Kamu berada di tengah-tengah mereka, kamu berwajah seperti mereka. Kamu bergabung dengan orang Islam, kamu mengaku bahwa kamu adalah muslim. Summa na'udzubillah min dzalik. Allah mengingatkan kita dalam surat 2 ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin.
Kebenaran itu datang daripada Rohmu, Tuhanmu. Jangan kamu ragu. Lanjutkan kebenaran sebagai uhuwah. Lanjutkan kebenaran sebagai persatuan. Karena dengan persatuan itu kita akan menciptakan energi baru bagi kehidupan masyarakat. Bukan saja hari ini, tapi masyarakat Indonesia yang baik pada masa akan datang. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma rabbi ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau maha membolak balik hati. Satukan hati kami dan ketaatan kepadamu, khususnya umat Islam di tanah air Indonesia. Dan berilah kemampuan kami untuk selalu bersilaturahmi dengan umat Islam di belahan dunia yang lain, agar kami mampu menjaga akidah ini. Walau Engkau sudah menjaganya, Engkau sudah merawatnya, tapi kami ingin menunjukkan kepada penduduk bumi bahwa Islam yang mampu membuat peradaban, sisi kebaikan, menurut aturan Engkau, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma sholli ala umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ma'afi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru wa ihsan wa rabbak la illukum la'allakum tazakkarun. Hakimus salat.